Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati DKM Sholat Tahun Jana dan juga untuk ketua dan pengurus Majelis Taklim Muslimat Miftahul Jannah dan seluruhnya para sesepuh yang telah hadir, senior-senior keluarga besar Majelis Taklim, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Ahad tertanggal 22 Oktober 2023. Ahad ba'da asar tertanggal masuk di tanggal 7 Rabiul Akhir Rabiul Tsani 1445 Hijriah atau bertepatan di hari nasional yang ditetapkan untuk pemerintah Indonesia di hari ini 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis yang mulia ini bertepatan di hari santri, insya Allah mudah-mudahan tolabul ilmi kita baik itu yang mingguan maupun yang bulanan ataupun yang ada di RT, RW, masyarakat dan juga di mushola kita tercinta senantiasa mudah-mudahan dijadikan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang bermanfaat, berkah, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu, pada kesempatan kali ini sekalian majelis taklim yang ngaji pada kesempatan kali ini mengadakan acara maulid bersama dengan ibu-ibu dan sudah dibacakan kirim-kirim doa untuk yang sehat, kirim-kirim doa untuk yang sakit, kirim-kirim doa untuk yang hidup ataupun kirim-kirim doa untuk yang sudah almarhum. Kita tambahkan dengan membaca barusan pembacaan sholawat berjanji maulid rawi yang kita baca bersama-sama mulai dari awal sampai akhir, dan kita akan sambung materi pelajaran tentang bab keluarga, meneladani akhlak dari Rasulullah terutama beserta keluarganya, istri dan anak keturunannya. Mudah-mudahan ini sebagai toladan untuk kita semuanya bisa menjadikan keluarga di dunia dan insya Allah terkumpul menjadi keluarga di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka untuk memulai tolabul ilmi pada sore ini. Ibu yang dirahmati Allah, keluarga besar Majelis Taklim Muslimat Miftahul Jannah, insyaallah tema yang akan kita sampaikan meneladani kasih sayang Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Keluarga, ya. Keluarga lingkup yang paling terkecil adalah keluarga di dalam rumah
tetangga. Berikutnya adalah keluarga melebar setelah keluar dari rumah kita kenal dengan apa Bu? Rukun tetangga. Berikutnya lagi rukun tetangga dikumpulkan di beberapa rukun tetangga RT, kumpul lagi keluarga di lingkungan rukun warga. Berikutnya lagi masuk ke kecamatan, berikutnya kabupaten, atau mungkin masuk di kota madya, sampai itu tingkat provinsi, sampai lagi yang paling terbesar adalah tingkat negara, suatu pemerintahan, suatu negara. Ya, ini sudah mulai rame-rame untuk apa Bu? Untuk pemilihan, ya nggak tahu untuk pilkada, pil ya Bu ya, dan sebagainya. Ini kita sebagai rakyat tentunya apa tadi untuk membina keluarga. Mungkin kalau yang tadi pilpres, ya sekarang mulai ya KPU dan sebagainya. Ini adalah keluarga tingkat apa ini Bu? Yang paling terbesar di suatu negara, yaitu pilihan pemimpin negara. Ini kita tugasnya rakyat, tugasnya ini orang bawah, tugasnya apa? Berdoa supaya apa? Supaya ini negara selamat dunia maupun akhirat. Dimulai dari mana dulu? Ya tadi dimulai dari keluarga kecil kita. Di situ adanya suami, adanya istri, terus berikutnya adanya siapa ini Bu? Anak keturunan. Mulai luas, lebar lagi. Nikah itu tidak hanya satu keluarga, tapi nikah itu ada apa Bu? Beberapa keluarga, minimum ada 2 keluarga yang inti. Ya, nikah itu nggak bisa kita nikah dengan anaknya ini, ya udah nikah suami istri, tapi kita nikah dengan keluarga besar. Dan ini sosok pemimpin yang sempurna, yang tentu sempurna, pemimpin yang luar biasa. Tak ada lagi pemimpin kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur memiliki pemimpin, yaitu seorang nabi di akhir zaman yang kita kenal sebagai nabi dan rasul, membawa risalah dari Allah, kitab suci Al-Qur'an. Semua, jadi ibaratnya Rasulullah ini adalah manusia yang apa Bu? Sempurna, manusia istimewa. Semua akhlak perilakunya, baik lisannya, perilaku kesehariannya, untuk dirinya, untuk keluarganya, lingkup keluarganya yang inti atau keluar itu tadi, mungkin RT dan semuanya sampai itu semua seluruh umat Islam. Ini adalah beliau pemimpin yang masya Allah bijaksana, adil, dan tentunya ini yang didambakan oleh seluruh umat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang menteladani. Menteladani itu apa sih? Mencontoh. Mencontoh itu bisa lihat dari apa? Perilaku, bisa lihat dari apa Bu? Lisannya. Ya, ini kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tetapi kita masih memiliki para guru-guru. Makanya pengganti Nabi Muhammad adalah siapa Bu? Para guru-guru kita, para ulama-ulama, guru-guru kita yang patut kita contoh. Makanya kenapa fardu ain termasuk itu menuntut ilmu ini adalah fardu ain. Tolabul ilmi ini adalah hukumnya tapi keluarga itu di lingkungan kita juga. Ada tadi tetangga tadi ya. Maka bagaimana kita menteladani, mencontoh akhlak beliau? Ini pasti tadi dibacakan itu, dinadomin, baca berjanji, kitab maulid, kitab apa itu tadi rawi ya Bu ya, baca semua terus dinadomin, dilaguin, pakai alat ini, ditabung dan sebagainya ya Bu, pakaiannya rapi, wabar juga ini jilbabnya, masya Allah ya Bu ya, itu luar biasa. Ini adalah untuk apa? Menambah kecintaan kita kepada siapa? Rasulullah. Salah satu untuk menteladani yaitu tadi memanggil nama beliau, terus berikutnya membaca riwayatnya, membaca kisah-kisahnya, ya syair-syairnya dibacain, kisah-kisahnya, supaya apa ya? Supaya bisa nyontoh, supaya bisa meneladani. Maka untuk keluarga yang paling terkecil ada di dalam lingkup rumah tangga, di sini perlu seorang driver. Driver itu apa Bu? Supir, pemimpin, di mana pemimpin ini harus soleh. Ya, kalau sudah pemimpin soleh, pasti insya Allah akan didampingi oleh istri. Ya, sebelahnya ini navigatornya ini juga harus apa Bu? Soleh. Maka suami istri ini memiliki hak dan kewajiban. Ya, kalau disebut di dalam Al-Quran surat An-Nisa di ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki ini pemimpin siapa Bu? Pemimpin perempuan. Suami memimpin untuk istrinya. Sekarang kita sudah jadi seorang istri, punya keturunan, supaya anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha,
Kalau ibu punya anak laki-laki pasti nggak ada yang lain pengen anaknya soleh dan soleha. Apa ibu mendoakan dari sekarang, ya Allah mudah-mudahan anakku nanti kaya raya, tajir melintir, dari Sultan Andara kayak Solo artis ya Bu ya. Kayak gitu nggak doanya Bu? Enggak, doanya pasti apa? Ya Allah mudah-mudahan jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Ya kalau soleh dan soleh itu nyakup semua, include semuanya. Soleh-soleh itu yang nggak perlu yang ya syukur-syukur, mampu ekonominya, jabatannya, semuanya sehat, lahir batin, rumah pengen dambaan semua ya Bu ya. Makanya mulai dari sekarang ciptakan di dalam rumah baiti jannati, rumahku surgaku, dengan syarat punya suami yang soleh, istri yang soleha, penuhi hak dan kewajibannya. Nah, saya di sini biasanya bawa kitab fikih, tapi Natun aja sekarang bawa kitab buku Julujen, dulu pernah kita pelajari waktu di pondok ya. Jadi itu suami memiliki apa Bu? Tanggung jawab lahir batin ya, memiliki apa Bu? Hak-hak dan memiliki kewajiban. Suami harus memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami, tentunya kepada istri, anak dan bagaimana tugasnya suami memang global saja ya. Jadi menteladani akhlak siapa? Rasulullah di dalam kasih sayang terhadap apa Bu? Ke keluarga. Tadi ingin baiti jannati rumahku surgaku tadi. Suaminya bagaimana? Harus apa ini memiliki hak dan kewajiban. Apa yang disebutkan di sini? Hak-hak tersebut adalah apa? Mempergauli istri dengan cara yang apa? Baik. Nih, karena kenapa perempuan atau wanita atau istri itu lemah lembut? Ya Bu ya, lemah lembut kayak ibu-ibu nih. Ya, lemah lembut kan ya Bu ya? Lemah lembut ya, tapi mah bukan malu halus ya Bu ya. Lemah lembut, makanya itu bapak-bapak atau suaminya biar kedengeran itu bapak-bapak nih suara saya ya Bu ya. Masya Allah, pulang dari sini Masya Allah tuh istriku lemah lembut. Nih, maka bagaimana pergauli istri dengan cara yang baik? Cara yang baik itu ya bagaimana istri itu hatinya itu lembut. Ya ini kalau ngomong lisannya suami kepada istri jangan lisan yang kasar, jangan lisan yang terlalu tinggi. Nanti suaminya istrinya spot jantung ya, dibentak istrinya atau gitu. Itu spot jantung istrinya ya Bu ya, pingsan atau gitu. Nih makanya bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu ya lisannya, perilakunya. Perempuan itu pengen dia apapun disayang-sayang dengan lemah lembut. Pergauli istrimu dengan cara yang baik. Itu disampaikan di dalam kitab. Yang kedua adalah apa? Memberikan nafkah. Nafkah itu nafkah. Nafkah itu untuk memenuhi lahir dan batin, sandang, pangan, papan, untuk memenuhi lahir batin. Itu karena kenapa ya? Ini untuk menutup aurat. Nasi istrinya rumah, mau rumah itu kontrak, mau rumah itu beli, alhamdulillah. Yang penting bisa menutup aurat. Aurat itu tidak hanya yang ibu pakai jilbab kayak gini ya Bu, kayak baju syar'i untuk bukan ini aja. Aurat itu apa? Ya semuanya. Aurat keluarga. Makanya kenapa ada rumah, ada pintunya, ada pagarnya, ya ada hijabnya, ada penutupnya supaya ini urusan rumah tangga tidak terbuka auratnya di luar selain apapun keluarga ini tersebut ya. Ini makanya memberikan nafkah. Suami memberikan nafkah untuk memenuhi pangan, sandang dan papan ya, dengan cara yang baik tadi ya. Jadi dengan cara yang halal maksudnya. Jangan sampai itu hasilnya kerja dari uang yang naudzubillah uangnya apa Bu? Haram. Nah ini ya. Jadi gak enak-enakan, makanya kalau suaminya dapat uang ngasih kok gak sesuai dengan apa ini rutinan bulanan, ibu harus nanya. Jangan cengar-cengir, senyum-senyum baik ya Bu ya. Masih dilihat gimana? Uang gajian gimana? Dilihat. Tuh, kok lebih ayah? Biasanya kan 70 juta. Kenapa jadi 100 juta? Cie-cie seneng banget kalau diomongin yang besar-besar ya Bu. Ya iyalah biar diaminin oleh malaikat ya Bu ya. Nah kalau yang ngomong super-super urut-urut diaminin juga sama malaikat Bu. Ya kita ngomong yang enak-enak aja. Nih ayah tumben nih kelebihan 30 juta. Oh biasanya 70 juta, kenapa kok jadi 100 juta? Nah nanya. Kenapa kita suruh nanya? Khawatir ini uangnya subhat, meragukan. Ya nanya, jangan cengar-cengir mesam-mesem ketawa bahagia. Tapi ternyata uangnya naudzubillah ya Bu ya, subhat malah bisa ke arah haram. Ibu jadinya nanti
itu suami memberikan nafkah dari harta yang apa Bu? Haram. Banyak ini kuncinya di perempuan. Kenapa laki-laki itu banyak yang korupsi kerjanya? Padahal kalau baik nggak taunya pengen korupsi, pengen ini dan sebagainya. Akhirnya dicopot jadi jauh dari apa Bu? Jabatan, masuk penjara. Ya, ini gara-gara siapa? Perempuan. Permintaannya macam-macam. Makanya itu alhamdulillah suaminya dapat apa ini gaji segini ya disyukurin, ibu atur jadi menteri keuangan ya. Tadi suami memberikan nafkah atau uang atau seluruhnya sandang pangan papan untuk menutup aurat, untuk memberikan energi kepada istrinya dengan memberikan makan dan sebagainya. Ini dengan cara yang halal ya. Berikutnya apa lagi? Mengajarkan istri, ini tugasnya suami sebenarnya ya Bu, mengajarkan istri tentang apa-apa yang dibutuhkan olehnya tentang ibadah wajib dan sunnah. Ini sebenarnya tugasnya bapak-bapak. Suami itu harus handle, ngajari istrinya ilmu fikih, pelajaran ya Bu ya, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, harus suami ngajari. Cuman karena suami-suami kita ini suami-suami yang mungkin kerja dari pagi sampai sore, gak sempet dudukin istri untuk tolabul ilmi. Mungkin juga suaminya juga ilmu agamanya masih pas-pasan ya Bu ya. Ini mungkin bagaimana caranya, silakan istri untuk dihadirkan, diizinkan oleh suami datang ke majelis taklim, ketemu guru ngaji ya. Jadi itu ibu harus bisa minta izin kepada suaminya. Ayah, ini sebenarnya tugasnya ayah, ngajarin aku tentang halal haram, ngajarin aku tentang bab najis, ngajarin aku tentang bab hadas kecil, hadas besar, kaifiat cara mensucikan najis. Ini tugasnya suami sebenarnya Bu. Tapi kan nggak mungkin suami-suaminya mariwah, pulang kerja udah capek, pengen apa Bu? Pengen istirahat, yang nggak sempet ngajarin siapa nih? Istrinya. Maka hadirkanlah guru ngaji untuk datang ke majelis taklim, istrinya untuk hadir ikut tolabul ilmi. Ini kewajiban suaminya, guru istrinya belajar ilmu, ngaos ilmu. Kenapa? Supaya istrinya ngerti halal haram, bisa nanti memperlakukan anaknya, mendidik anaknya dengan cara tadi si ibu ini belajar di majelis ilmu. Jadi mengajarkan istrinya hal-hal ibadah yang wajib dan sunnah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang subhat, diajarkan semuanya. Terus berikutnya apa lagi? Mengajarkan yang berkaitan dengan bab darah. Sampai seperti itu. Mohon maaf Bu, suami kira-kira itu paham gak tentang bab darah yang ibu sering tiap bulan keluar itu? Gak paham. Taunya mah tahu-tahu ngajak beliau ngajak hubungan hubungan suami istri. Ibu laporan, maaf ayah, mama sedang lagi dalam keadaan apa? Head menstruasi. Tahu-tahu nanya terus dia, udah keramas belum? Belum. Udah keramas belum? Belum. Ya tahunya itu doang ya Bu ya. Head dan tubuh keramasnya, tubuh sucinya itu istri. Jadi sebenarnya suami yang ini, suami bisa ngatur, tahu itu head, tahu itu kapan head, tahu itu kapan istihadah istrinya, tahu kapan itu apa ini Bu, istrinya ini dalam masa mungkin nifas habis melahirkan itu harus tahu sebenarnya. Tapi juga mungkin agak susah karena suaminya juga mungkin belajar agamanya itu juga pas-pasan. Maka dihadirkan belajar tentang bab darah di majelis taklim. Tahu itu darah head atau darah istri hamil gitu ya. Terus berikutnya apa lagi kewajiban itu? Kewajiban yang dipenuhi oleh suami kepada istri yaitu, nah ini yang agak berat ini Bu, menggilir istri-istrinya. Menggilir istri-istrinya ini wassalam ya Bu ya. Menggilir istri-istrinya dengan cara yang adil. Menggilir siapa? Istri-istrinya. Karena memang di dalam Islam laki-laki diperbolehkan menikah sampai berapa? Berapa Bu? 8. Ibu sepakat nggak? Oh, ya udah. Nanti saya mewakili ya Bu ya, mewakili menyampaikan ke acara pengajian bapak-bapak. Ini ada di sini penjelasan kita terus udah dipikirkan ya Bu ya. Islam itu masya Allah agamanya itu sesuai dengan nabinya. Nabi yang membawa rahmatan lil alamin. Semua itu udah semua penuh kasih sayang. Maka di sini kewajiban suami terhadap istri tadi menggilir istri-istrinya dengan cara yang apa Bu? Adil. Tadi diperbolehkan
diperbolehkan laki-laki menikah maksimum berapa? Ya, tapi ya ini memang kriteриanya ini memang ya lumayan ada pelajaran khusus ya, yang seenaknya aja gitu ya. Maka menerangkan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Berikutnya adalah sambungannya. Nah ini bagi kita semua. Apa itu? Menerangkan di pasal kedua, yaitu menerangkan hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Jadi kewajiban istri kepada siapa? Suami. Apa saja? Satu adalah apa? Taat kepada Allah. Jelas istri punya kewajiban taat kepada Allah. Apa maksudnya taat kepada Allah? Ini orang beriman, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya contohnya apa Bu? Kita sebelum kenal suami ya pasti punya kewajiban untuk sholat, punya kewajiban untuk berpuasa, punya kewajiban berzakat. Ya rukun Islam itu punya kewajiban kalau perempuan menutup aurat. Ya, nah, ini giliran sudah menikah dengan suami, kita menikah, terus berikutnya ketaatan kita kepada Allah ini digagalin oleh suami. Nggak diperbolehkan, nggak usah deh, nggak usah sholat, kamu nggak usah pakai kerudung, nggak usah pakai jilbab. Nah ini boleh berbantah, boleh berdebat, boleh berargumen. Kalau memang masih berat atau jadi masalah yang besar, katakan orang yang adil untuk kita Bu, ya bahasanya mediasi, untuk memberikan pelajaran kepada suami kita. Ya karena ini urusannya syariat, sholat, puasa, ya ini urusannya syariat, menutup aurat. Ada juga mungkin yang suaminya melarang dulunya waktu gadis, ibu menutup aurat, pakai kerudung, pakai jilbab, pakai baju syar'i. Tapi giliran pas menikah disuruh copot sama suami. Ada nggak Bu? Ada. Ya mudah-mudahan nggak ada di sini ya Bu ya. Ono. Di mana Bu ada di Purwakarta berantak? Ini misal seperti itu. Jadi suami istri harus bisa apa ini? Harus bisa berargumen karena ini urusan syariat. Belum kenal sama suami sudah punya tanggungan sholat, puasa, ya, menutup aurat. Ini kita makanya taat kepada Allah. Kita punya kewajiban taat kepada Allah. Suami istri punya taat kewajiban kepada Allah. Berikutnya kalau sudah jadi istri, maka punya kewajiban yaitu taat kepada siapa? Kepada siapa Bu? Suami. Nih, orang tua mana orang tua? Nah, orang tua ini statusnya birrul walidain karena kalau kita perempuan yang utama adalah levelnya, grade-nya paling atas itu siapa Bu? Kepada Allah udah jelas ya, taat kepada suami. Nah ini gimana taat kepada suami? Ya udah, kalau sudah ibu dinikah, ya dinikah oleh suami sudah memberikan mahar, mas kawin, sudah memberikan nafkah lahir batin. Nah ini kita sudah milik suami, ujung rambut sampai ujung kaki ini kita milik suami. Hanya taat kepada suami. Ya taat itu patuh. Istri nggak bisa bebas seperti dulu perempuan yang masih gadis, ya Bu ya, nggak bisa bebas. Kenapa ya kemana-mana harus izin siapa Bu? Suami. Ibu kalau keluar rumah itu izin dulu suaminya kerja yang di WA. Sekarang kan sudah ada handphone, ya bukan telepon kabel lagi, tapi handphone, namanya handphone yang dipegang di tangan bisa disimpan di mana. Bu harus izin. Ya tapi ya bolak-balik jangan izin terus ya Bu ya. Ke depan Indomaret izin, ke Alfa, ke warung depan rumah izin. Suaminya mumet bolak-balik takut baik itu WA ya Bu ya. Lagi meeting direpotin, di apa ini? Disumpekin sama amitnya istri. Ke depan situ aja manja banget ya Bu izin. Beb, ayah, gue mau ke warung depan nih, tetangga depan izin ya. Karena datang lagi, beli lagi, garunya lupa. Kalau coba ayah, izin lagi, kayak gitu ya Bu. Ini jangan, itu mah istri yang manja itu Bu. Pengen kaper cari apa? Iya, kalau itu pengantin baru nggak masalah. Nggak mau di sini semua pengantin expired. Ya nggak usah bolak-balik izin kecuali ibu udah keluar dari Pulau Ciniti. Benar nggak sih Pulau Ciniti apa BCC ya benar? Ciniti. Udah ikutan emosi juga yang benar mana Ciniti apa BCC sih? Nih misalnya ibu kalau sudah keluar dari klaster perumahan ya silakan izin ya Bu ya. Ibu mau jogging ke sono stadion Wibawa Mukti jogging. Jauh gak itu Bu? Ya jauh izin sama suaminya ya Bu. Jangan selonong-selonong aja. Kabur ya Bu ya. Bu pergi kalau misalnya mau ke mall. Ya kalau ke mall kan gak tiap hari ya Bu ya. Ke mall ibu berapa hari sekali? Berapa hari sekali lagi nanyanya ya. Ibu
segala ke mall, nggak usah izin sama suami. Karena kenapa? Suaminya diajak, suruh ngeluarin ATM, suruh ngeluarin duit, beli sono untuk rumah subur, gitu ya. Intinya kenapa ya nggak perlu izin kalau sama suami. Tapi kalau pergi sendiri sama besti, nih masya Allah. Nih tiap hari makan itu keluar aja sama bestinya Bu ya. Senin pergi kemana, Selasa arisan kemana, Rebo kuliner makan-makan kemana, sampai Jumat itu ngider baik ke mama ya Bu ya. Nah ini Ibu ingat karena Ibu sudah sekarang punya siapa? Suami. Harus izin ya, taat kepada Allah, taat kepada suami. Itu kita perempuan istri kemanapun harus minta izin dan ridho dari suami. Nah berikutnya lagi apa? Di sini bergaul dengan suami tadi sama, bergaul dengan istri yang tadi ya. Sekarang bergaul dengan suami dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa maksudnya? Yaitu lisannya juga harus yang baik. Boleh nggak istri ngomel-ngomel? Boleh. Memang istri ini mah kerjanya apa Bu? Ngomel. Sampai kamu udah pernah diceritain ya, ada penjelasan di kitab Ihya Ulumuddin. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu macan Bu, macannya perang, ya, macan perangnya orang Islam, hanya disebut singa, Haidar itu panggilan apa nih terkenalnya ya, seorang itu gagah berani maju pantang mundur, ya, untuk menghadapi perang untuk melawan orang kafir ya, istilahnya panglimanya Rasulullah itu berani. Tapi giliran pada waktu itu ada seorang sahabatnya lagi diomelin sama istrinya ya Bu ya. Kayak didengar wah dia istrinya ngomel tuh sahabatnya Umar bin Khattab gitu ya. Jamaahnya lah bahasanya gitu. Nih diomelin tuh marah tuh sakit hati. Gue laki-laki diomelin oleh siapa nih? Perempuan kan statusnya di bawah suami. Akhirnya dia mau curhat, mau curcol sama Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya berangkat ke rumahnya. Tengah-tengah berangkat ke rumahnya, kelihatan tuh udah di depan rumahnya, apa namanya, pintu rumah Umar bin Khattab terbuka sedikit Bu. Ternyata terdengar caci maki dari istrinya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ternyata dicaci maki, diomelin oleh siapa? Oleh istrinya. Wih langsung ini ya, jamaahnya Umar bin Khattab ini keder Bu, mundur, kagak jadi bertemu Umar bin Khattab. Dalam hatinya bilang gini, itu beliau adalah Khulafaur Rasyidin ya Bu ya, pemimpinnya ya, pemimpinku ibaratnya gitu ya. Terus berikutnya dia adalah panglimanya Rasulullah tadi, merangin jadi panglima perang, berani mati lah bahasanya gitu ya. Ini aja keder ya Bu ya, suami STI, suami takut apa Bu? Suami takut istri. Gimana dengan kabarku yang orang biasa? Seorang Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin aja diomelin istrinya aja diem 1000 bahasa, tidak mengeluarkan apa-apa. Masya Allah Bu, kayaknya mundur mau balik ke rumah. Pas lagi balik mungkin kedengeran kali keletek gitu ya. Hanya dipanggil oleh Umar bin Khattab. Hanya Umar bin Khattab karena ada tamu stop, istrinya kagak ngomel lagi ya Bu ya. Karena nungguin tamu. Kata Umar bin Khattab gini kan, alhamdulillah ada tamu. Masya Allah tuh ya, hanya keluar. Atau apa ini wahai saudaraku, ada gerangan apa yang mau kamu sampaikan? Itu Amirul Mukminin, tadi aku mau ke situ mau curhat, istriku mau ngoceh-ngoceh, bawel banget, aku sakit hati, makanya aku pengen curhat, cari solusi. Dan ternyata sampai sini kamu juga dimarahin sama istrimu ya, atau engkau wahai apa ini wahai Amirul Mukminin, ternyata engkau juga dimarahi oleh siapa? Istrimu. Nah, jawabannya siapa tuh? Umar bin Khattab bilang seperti ini, nggak ada penjelasan di kitab ya. Tuh bilang, ini mah bukan seberapa ya, biasa ini, tidak sebanding dengan apa yang sudah dikerjakan oleh istriku, kata gitu. Ngomelnya mah cemen biasa, kecil, cemen, kata gitu bahasanya anak gaul sekarang itu ya, cemen, bukan apa-apa ini. Kenapa? Karena istriku ini luar biasa, yang sudah dikerjakan melebihi, ya, yang sudah dikerjakan sehari-hari melebihi dari yang hanya omelan itu saja, itu ringan. Yang ini adalah ujian itu katanya. Apa ternyata Bu? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini, sebenarnya istriku ini mengerjakan udah lebih besar dari tadi apa omelannya. Sebenarnya perempuan itu atau istri ini aku di masa
memasakkan untuk diriku sehingga aku kuat bisa makan energi karena istriku masak untukku. Ya, padahal tugas seorang istri itu bukan untuk memasak. Pulang dari sini Bu, bilangin. Oh ya, padahal katanya tugas seorang istri itu bukan apa Bu? Masak. Jadi yang masak siapa judulnya kesimpulannya? Mami. Ini istri perempuan bela-bela apa Bu? Perempuan bela perempuan ya Bu ya. Ini pengajian bapak-bapak ini harusnya kita ya Bu ya. Ini mewakili bapak-bapak si bapak tua DKM ya. Ini jadi memasak bukan tugas istriku. Gak ada perintah istriku memasak makanan untuk suaminya. Ya, terus apa lagi? Suamiku ya mencuci semua pakaian bajuku yang untuk menutup apa ini Bu? Auratku, sehingga aku menyiapkan baju perangku menutup auratku seperti itu. Padahal tugas istri bukan untuk mencuci. Keluar itu aja Bu, gak ada tugasnya untuk mencuci bajunya. Makanya tadi Umar bin Khattab tuh dimarahin istrinya mah diem aja, gak bantah, gak komen sama sekali. Sebab apa tadi? Tugasnya istrinya itu luar biasa ya. Jadi tidak untuk masak. Jadi tugas istriku itu hanya untuk menemaniku di dalam kamar tidurku. Tugas istriku itu untuk melahirkan anakku, untuk menyusuin anakku, itu saja. Dan tugas istriku hanya untuk berdandan. Suami di tempat tidur ya, terus melahirkan anak, nyusuin anak, itu doang udah jadi permaisuri rambut. Nah, makanya kenapa di sana Timur Tengah di daerah Arab, negara Arab itu Mekah Madinah gak ada perempuan sini. Oh sekarang luar biasa, jam 11 tidur kemana Bu? Nganterin makan, balik lagi naik motor, nganterin makan. Berarti mana bayar SPP anak, rapat sekolah, belum lagi masak lagi di rumah, ngepel, cuci piring dari pagi ketemu pagi, pasti koma banget ya Bu. Masya Allah. Ini gimana kabarnya nih paksu-paksu ya Bu ya? Pak suami maksudnya ya, harusnya itu sayang banget sama siapa Bu? Istrinya. Ya, tiap hari diajak ke mall, tuh istrinya mau beli apa nih? Aduh, Masya Allah. Ini si Bapak DKM mewakili ya Bu ya. Ini luar biasa ya. Dan tadi akan juga istri mempergauli suami dengan cara yang baik. Ya nggak apa-apa, lisannya istri tadi ngomel itu emang biasa. Perempuan itu emang tukang apa pun ngomel, tukang ngelonong, itu mah perempuan teman. Lihat aja di jalanan, ada motor sen kiri belok kemana? Jangan kayak itu, gue banget. Ampun dah, begitu ya. Ini luar biasa, mamen itu tukang nyelonong, tukang ngomel, pokoknya semua deh, ngomel, nyelonong, ini ya. Nah berikutnya mempergauli suami dengan cara yang baik tadi ya. Ibu meskipun ngomel tapi lisannya yang jangan menyakitkan. Ya Bu, lisannya meskipun ngomel, tapi lisannya soleha. Ya Bu ya, mau ngomelin suaminya baca Bismillahirrahmanirrahim.
suami dengan cara yang baik tadi, lisannya, perilakunya, ditawari ayahnya suaminya, ayah suami Pak Suber mau apa? Mau buat apa nih? Ya es campur, es kelapa muda, apa kopi, apa teh manis, judulnya gak ada semua ya, ini enak. Nah nih, suami yang pulang kerja jangan diceritain yang macam-macam ya. Suami pulang kerja itu capek bu, ibunya juga harus seger, jangan malah tambah dihantam apa ini? Lisan-lisan perang, kalau perang pakai grek ya bu ya. Yang enak-enak ngomongnya ya. Ayah ATM-nya udah isi belum? Baru datang udah nanya ATM-nya udah isi apa belum? Terus suami bisa emosi ya tadi. Terus berikutnya apa lagi? Untuk memasrahkan dirinya kepada suami. Ya, ini istri memang pasrah pada siapa bu? Suaminya dalam urusan apapun ya harus manut. Samina watokna, jangan ngeyel, ngengkel. Tidak ngeyel lagi itu perempuan ya istri. Jangan. Insya Allah mudah-mudahan kita ya dengerin apa dulu suami yang mau sampaikan. Apa ini perintahnya suami, kalau itu memang cocok ya lanjut, kalau nggak cocok ya ibu berargumen dengan cara yang baik ya, memasrahkan dirinya kepada suami. Terus berdiam diri di mana? Rumah. Makanya kan ada ya sholatnya istri, sholatnya perempuan itu lebih afdal di mana bu? Di mana? Di rumah. Sholatnya istri itu lebih afdal di rumah. Tapi kalau itu memang masjidnya jauh, kalau masjidnya depan, sholat tarawih di rumah ya bu ya. Langkah ini wassalam kalau sholat tarawih di rumah. Kenapa wassalam? Ya iyalah di rumah godaannya banyak. Ada setan handphone, ada setan TV, sinetron, ada setan kulkas, sekolah mau dimakan lagi gimana itu tarawih gelar ya bu ya. Silakan tarawih di kamu ke sholat supaya nggak beres, kelar, sama itu ustad atau imam. Ya kalau di rumah mah nggak akan kelar ya bu ya. Tapi yang tadi perempuan itu afdolnya di rumah dalam artian itu untuk kondisi-kondisi yang khusus. Jangan bolak-balik keluar sama besi-besinya tiap hari. Hanya rumahnya keteteran, belum disapu, belum dipel, ya, semuanya masih kotor ya bu ya. Ini makanya kita ciptakan rumah ya tadi, rumah kusur surga. Berikutnya apa lagi? Memelihara dirinya dari perbuatan memasukkan selain apa? Mahram. Gak boleh memasukkan laki-laki selain mahramnya. Siapa itu selain mahram? Ya orang lain laki-laki. Kalau ada tamu laki-laki, suami kita nggak ada, ya minimum ibu di apa bu? Di depan rumah atau di apa rumahnya, rumah kan perlu ada kayak selasarnya, kayak ada teras, kayak ada apa lagi bu, pagar, supaya kita bisa menjaga Allah. Ya, jangan kecicilan. Suaminya nggak ada, itu Pak RT nyari suami ibu. Pak RT suruh masuk sini, Pak RT masuk. Pak RT masuk di ruang tamu ya bu. Ditutup lagi Pak RT, tak tutup ya pintunya, biar AC-nya nggak keluar, banyak debu. Ya nggak boleh. Ya Pak RT urusan sama suami dia udah di luar aja, nggak boleh memasukkan selain ini. Kalau tidak ada urusan yang tentang ini. Lagi Pak RT diladenin lagi Pak RT mau kopi, mau teh atau kacang hijau. Nggak bu ya. Nah ini mana-mana itu kekeluargaan, tapi ini aja jadi bisa mengundang apa bu? Nggak boleh memasukkan laki-laki yang selain mahram di dalam rumah kita selama tidak ada izin dari siapa? Suami. Ya dalam artian untuk menutup apa itu? Menutup aurat ya. Berikutnya apa lagi tadi? Membuat hijab. Hijab ini intinya menutup aurat. Teman harus menutup aurat, dijaga auratnya. Kalau ada itu siapapun yang ada di rumah kita yang berbeda mahram, ibu harus menutup aurat. Ujung rambut sampai ujung ya. Itu siapapun yang ada dengan suami ibu yang hidup di rumah kita, atau mungkin yang mampir, tapi ibu suruhin apa bu? Makanan makan siang ya, ibu harus menutup apa ini? Menutup aurat. Terus berikutnya apa lagi? Nah tugas seorang istri ini, makanya istri ini punya keistimewaan, lebih banyak waktunya di rumah, perbanyak untuk ibadah, melakukan hal-hal yang apa? Hal-hal yang apa? Sunnah. Perbanyak wirid, perbanyak zikir dan doa untuk mendoakan suaminya, untuk mendoakan anak keturunannya, untuk mendoakan rumah tangganya. Karena waktu perempuan, waktu di rumah seorang istri itu lebih banyak dari siapa bu? Dari
berpuasa siapa Bu? Istri yang tidak bekerja. Ya bukan berarti nggak boleh nggak kerja ya. Tapi kalau ibu bekerja ya gunakan, ibu tetap harus kontrol. Sesibuk-sibuknya istri yang bekerja, kalau misalkan sekarang ada handphone ya, mungkin di rumahnya ada ART, ada pembantu rumah tangga, atau mungkin ada yang suruh jaga, ibu harus kontrol terus, tanyain WA, anaknya udah makan belum, dikontrol, sekolahnya udah pulang apa belum. Jadi kita sebagai tugas sebagai seorang istri tidak terkurangi meskipun kita istri-istri yang bekerja. Ya, namanya juga manusia itu juga ada pengen ini, pengen itu. Yang kerja pengen apa Bu? Pengen di rumah, yang dasteran pasukan berdasar pengen apa? Pengen kerja, pengen mumet. Yang sudah kerja pengen Bu enaknya jadi ibu rumah tangga ada gitu. Nah, sampai ngomong seperti itu. Yang ibu pasukan berdasar lo pengen apa Bu? Pengen kerja mumet, setiap hari ketemu cucian piring, besok lagi ketemu cucian piring, istiqomah banget itu cucian piring ya. Setrika ditumpuk-tumpuk di bagian Fatihah juga kagak kelar-kelar, Al-Fatihah. Mulai lagi masih ada tuh ya. Nah ini, yang kerja kan ya tinggal bayar, tinggal di laundry, haknya apa Bu? Ya semua ada kurang lebihnya ya. Makanya kita alhamdulillah menjadi seorang istri, mudah-mudahan itu bisa menjadi diri kita, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang wanita, menjadi seorang bestie di dalam teman kita, lingkungan keluarga, apapun lingkungan RT, lingkungan manapun, mudah-mudahan jadi soleh. Dan mudah-mudahan juga suami kita suami yang soleh, seperti tuntunan dari pemimpin kita Rasulullah SAW dalam membina kasih sayang kepada anak dan istrinya. Sosok laki-laki yang lemah lembut, istri-istrinya juga sosok istri yang solehah, yang taat kepada Rasulullah, menjalankan perintah Allah dan menjalankan semua sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah wa mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini pelajaran tentang Kitabul Jen, tentang bab keluarga. Peggy menteladani akhlak dari pemimpin keluarga yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, ada pertanyaan kayak di sini silakan kalau ada mau ditanyakan tentang bab ini atau bab yang lainnya boleh. Ayo, monggo. Nggak ada pertanyaan? Cukup? Sudah paham ya? Keluar dari tadi kalau mau berangkat ngaji izin nggak sama suaminya Bu? Izin. Ya, memang mau berangkat ngaji ilmu, Bu minta doa, salaman nggak Bu? Baik. Nggak ada. Ya kalau ada kan salaman salim dulu ah. Mau berangkat ngaji ya dulu. Sebelum dekat salim ya Bu ya. Dapat berkahnya tuh. Pulang dari ngaji, Ibu bawa itu kue bawa semangka ya. Buat siapa? Buat suaminya. Habis itu kue semangka buat siapa? Anaknya. Habis itu suara abang ya Bu ya. Pulang lagi ke bawah. Gak taunya nyampe rumah dimakan sendiri. Alhamdulillah, alasan buat suami sama buat siapa? Istri. Buat suami sama buat siapa tadi? Ya, dipulang dari ngaji saling sama suaminya, dipulang saling ya. Kan kemarin kan dikasih contoh ya Bu ya. Dia kata, ayah ada suami gini, tumben salaman dipulang balik ke sana dari mana? Lah pas lagi salaman dibilangnya ke sana ya Bu ya. Ini contoh tadi aku belajar sama Bu Ana tuh jadi istri solehah. Doa ini mudah-mudahan kamu sampai jadi suami yang soleh, rezekinya yang ngalir terus, jadi yang bisa sehat lahir dan sama dalam pengajian. Oh gajian. Ya kalau pertanyaan cukup. Ada mungkin Pak DKM. Ya Pak Burmati bolehnya nggak mewakili suara suami? Mewakili suami-suami. Cukup ya Pak, paham banget nggak? Paham saja atau paham banget? Paham banget ya. Pertanyaannya dari saya paham saja atau paham banget? Paham banget. Sayangnya ya Pak, istrinya ya Pak ya? Sayang. Sayang, iya. Insyaallah. Oh ada itu, ada kiriman kita ya. Ya, ini ada titipan doa untuk Ananda Aleta binti Tristanto, cucu dari ibu ini yang mau dioperasi amatir ya. Mudah-mudahan Ananda
Anda diberikan operasinya lancar, bagi kesehatan dan kesembuhan, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bagi kesehatan lahir dan batin. Untuk suaminya jadikan suami yang soleh, istri soleha, anak-anak keturunan yang soleh dan soleha, keluarga yang qurratu a'yun, sakinah warahmah, berkumpul di surga di dunia, dan insya Allah berkumpul di surga Allah di akhirat kelak. Dan bersyukur kita doa dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa untuk anda ayat tapi di Istanbul, dan juga untuk keluarga besar Majelis Taklim Taujana Blok F Perumahan BCC. Syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatah wa rafatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikina ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyaril ummati wasuna bi dari hurmati wasuna fi zukrati wasna'il alsinatana fi fatahi wa nusrati wa ahina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa aqsina ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi nusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'al minal ghafilina anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa wasata bi taubati dunuba wasata bi rida'il maghfirati ghuyuba. Allahumma innahu kana ana fi sanatil madiyah ihwan mutabaqahu wa anhu usuli ila mithliha wa la tahdidhu min thawabi hadis sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa wafina li amali shalihiyya qasanahu ala mandur. Allahumma ja'alni ala ikadakirin wa li na'malika syakirin wa li yawma liqa'ika minadz zakirin wa min ta'atika masyhurin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghairu mahdurin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa ihtim lana bil khair. Allahumma hasin muradana bil khair wa ja'alna ya Allah satu bersama Istaklim Mifqahul Jannah di Blok F Perumahan BCC bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bil khusus mudah-mudahan kita semua dipandai sehat lahir batin fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa ulil absari wa liyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salli Allah para almarhumah. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa afwanhum wa akrim nuzulahu wa simathalahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa minal hisab. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir di majelis yang mulia ini, duduknya di majelis taklim, mudah-mudahan sebanding dengan kita tawaf melakukan ibadah di Baitullah, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah keluarga besar majelis taklim Taujana bisa berangkat ke Baitullah, menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji, berziarah kepada Rasulullah, dan bisa menunaikan ibadah yaitu hari suci menunaikan ibadah umroh. Dan mudah-mudahan semua doa-doa yang kemarin sudah disampaikan, yang sudah dititipkan dalam bentuk kertas tulisan nama dan majelis taklim dan sedekah yang disampaikan kepada para pekerja di tanah suci di Masjidil Haram sudah kita terima dan kita sudah doakan. Mudah-mudahan doa-doa tulisan-tulisan tangan ibu yang disampaikan di tanah suci insya Allah mudah-mudahan dikabul dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al hajjan mabrura, Allahumma ja'al umratan mabrura, wa sa'yan masykura wa taqam maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lam tabur. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Kita bareng-bareng baca doa satu jagat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wal walidaina. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ana Hikmah, mohon maaf lahir batin. Insyaallah hari Islam panjang umur dan dipertemukan dalam majelis taklim dengan materi yang akan kita sampaikan beberapa waktu ke depan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.